Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fitofarmaka Farmasi C, kelompok 5, akan membahas dan berdiskusi tentang etika dan regulasi uji praklinik. Anda bekerja di sebuah perusahaan farmasi yang sedang mengembangkan obat baru untuk hipertensi. Perusahaan tersebut berencana untuk melakukan uji praklinik menggunakan model hewan, yaitu tikus. Namun, sebelum memulai penelitian, perusahaan harus mengajukan proposal ke Komite Etika Hewan untuk mendapatkan persetujuan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa prinsip etika yang harus diterapkan dalam desain uji praklinik ini? Untuk prinsipnya yang pertama ada kepatuhan terhadap 3R, replacement atau penggantian, usahakan untuk mengganti penggunaan hewan dengan metode non-hewan, yaitu seperti kultur sel. Terus ada reduction atau pengurangan, kurangi jumlah hewan yang digunakan dalam penelitian tanpa mengorbankan validitas ilmiah. Atau penyempurnaan, tingkatnya prosedur dan teknik untuk meminimalkan rasa sakit, stres, dan penderitaan pada hewan. Yang kedua, kesejahteraan pada hewan. Pastikan bahwa hewan digunakan dalam penelitian dirawat dengan baik serta monitor kesehatan hewan secara rutin. Yang ketiga, keadilan. Pastikan bahwa hewan semua dilakukan secara adil dan tidak ada diskriminasi dalam pemilihan hewan untuk penelitian. Yang keempat, transparansi, yaitu lakukan laporan yang jelas dan terbuka mengenai tujuan, metode, dan hasil dari penelitian. Kemudian poin yang kelima, yaitu justifikasi ilmiah. Pastikan bahwa penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat dan bahwa tujuan penelitian memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan manusia atau hewan. Kemudian poin yang keenam, yaitu persetujuan etis. Dapatkan persetujuan dari komite etika yang berwenang sebelum memulai penelitian untuk memastikan bahwa semua aspek etis telah dipertimbangkan dan disetujui. Kemudian poin yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Pastikan bahwa semua anggota tim penelitian terlatih dengan baik dalam teknik dan prosedur yang akan digunakan, serta dalam prinsip-prinsip etika penelitian hewan. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa saja pedoman regulasi yang harus diikuti selama proses uji praklinik ini? Adanya regulasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil uji praklinik dapat diandalkan dan diterima oleh otoritas kesehatan di seluruh dunia, seperti BPOM di Indonesia, EMA di Eropa, atau FDA di Amerika Serikat. Untuk pedoman internasionalnya, kita bisa mengacu kepada GLP untuk mengatur pelaksanaan uji praklinik agar hasilnya dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan ICH, yaitu bisa mengeluarkan panduan pengembangan obat. Yang ketiga, kita bisa menggunakan OECD, yaitu mengeluarkan pedoman untuk uji praklinik yang menstandarkan metode dan prosedur yang digunakan, termasuk metode untuk uji toksikologi dan uji farmakokinetik. Baik, selanjutnya ada pedoman nasional yang diatur dalam peraturan pemerintah atau PP tentang penggunaan hewan untuk uji coba, yaitu bagaimana hewan dapat digunakan dalam penelitian dan kewajiban untuk mengikuti prinsip etika dalam penggunaannya. Kemudian yang kedua, persetujuan uji praklinis dari BPOM, yaitu sebelum diajukan praklinik dapat dilakukan harus ada dokumen persetujuan dari BPOM yang menunjukkan bahwa rancangan uji tersebut telah sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Di setiap pedoman tersebut harus memenuhi yang pertama etika clearance, yang kedua pemilihan spesies hewan uji yang tepat, yang ketiga galur dan jumlah hewan yang spesifik, yang keempat kejelasan cara pemberian sediaan uji, yang kelima perhitungan dan pemilihan dosis yang tepat, yang keenam kelompok kontrol sesuai dengan jenis uji, yang ketujuh teknik dan prosedur penelitian yang meliputi penanganan sampai dengan pengamatan, yang kedelapan penyimpanan sediaan uji, yang kesembilan evaluasi yang dilakukan sesuai dengan parameter uji. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja persiapan yang perlu dilakukan sebelum mengajukan proposal ke Komite Etika? Sebelum mengajukan proposal ke komite etika, ada beberapa persiapan yang penting yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua aspek penelitian telah dipertimbangkan dengan baik. Ya, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, penyusunan proposal penelitian dengan metode yang akan digunakan termasuk desain studi, populasi, dan prosedur yang akan diikuti. Yang kedua, analisis resiko dan manfaat, yaitu ada identifikasi resiko dan manfaat penelitian. Yang ketiga, perlakuan etis terhadap subjek, yaitu ada kesejahteraan subjek dan persetujuan informasi. Yang keempat, ada rencana pemantauan dan pelaporan, yaitu adanya pemantauan efek samping dan pelaporan hasil. Yang kelima, dokumentasi pendukung seperti sumber daya, menunjukkan sumber daya yang tersedia untuk penelitian, termasuk fasilitas peralatan dan staf yang terlatih. Kemudian poin yang keenam, konsultasi dengan ahli, diskusi dengan tim peneliti, diskusi proposal dengan anggota tim penelitian untuk mendapatkan masukan dan saran. Kemudian poin yang ketujuh, rencana anggaran. Siapkan anggaran yang mencakup semua biaya yang terkait dengan penelitian, termasuk biaya bahan, peralatan, dan personel. Kemudian yang ke-8, peninjauan internal, ulasan atau oleh institusi. Jika memungkinkan, lakukan peninjauan internal oleh lembaga atau departemen terkait untuk memastikan bahwa semua aspek proposal sudah lengkap dan sesuai standar. Sekian presentasi dan diskusi dari kami. Mohon maaf apabila ada kurang dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.